Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan.
sudah menemukannya, kita akan baca bersama-sama. Roma 12 ayatnya yang ke-17. 1, 2, 3. Respon yang benar. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jadi lakukan apa yang baik bagi semua orang, itu yang Tuhan inginkan bagi kita semua tentunya. Dalam kehidupan sosial, sering kita diperhadapkan dengan perkataan dan tindakan orang lain pada kita yang kadang sangat membuat kita kesal, mungkin membuat kita kecewa, bahkan membuat kita menjadi marah, bahkan luka batin dan tersinggung dan lain-lain. Sehingga kadang-kadang ketika ada kalimat yang membuat hati kita kesal, rasanya kita mau responnya bagaimana. Ini tergantung, kadang-kadang kita bisa jadi respon negatif. Ya sudah, keluar kata-kata yang yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang Tuhan tidak inginkan tentunya. Tetapi kadang-kadang juga respon kita positif. Kalau respon positif masih lumayan. Ya udahlah, memang orangnya sudah seperti itu. Ya kita respon adalah cara kita membalas perkataan dan tindakan orang lain pada kita. Respon yang kita pilih bisa respon yang dikatakan seperti tadi negatif, dan ada juga respon positif. Itulah respon. Ketika orang menyakiti hati kita, ada respon kita. Tetapi di sini Alkitab menegaskan bahwa kita harus memiliki respon yang benar, yaitu yang harus sesuai dengan firman Tuhan, agar bisa menghindari berbagai masalah dan mendatangkan damai sejahtera. Jadi ketika ada orang yang menyakiti, bagaimana supaya memang inilah orang percaya. Orang sudah menyakiti, orang sudah membuat kesal, orang sudah membuat tersinggung, tapi firman Tuhan mengajarkan supaya kita punya respon positif, punya respon yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Orang yang sudah buat tersinggung, kita harus buat mereka tidak tersinggung. Bisa enggak ya? Orang sudah menyinggung kita, membuat hati sakit, kita harus membuat mereka jangan mereka tersakiti, jangan mereka tersinggung. Inilah orang percaya. Luar biasa saya lihat. Kalau kita orang percaya mau melakukan firman Tuhan, ini luar biasa. Tetapi inilah yang Tuhan ajarkan bagi kita. 1 Tesalonika 5 ayat 15, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Ini firman Tuhan. Jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Usahakanlah senantiasa yang membuat baik terhadap kamu masing-masing. Jangan membalas jahat dengan jahat. Orang sudah buat jahat, kita balas juga jahat. Itu salah. Ini kata firman Tuhan, bukan kata saya. Sekarang bagaimana respon sesuai firman Tuhan? Di sini kita melihat pemilihan perkataan yang benar. Ketika orang menyakiti hati kita, membuat kita kesal, membuat kita tak suka, membuat kita benci, ada pemilihan perkataan yang benar. Harus bagaimana? Jadi ketika orang membuat kita kesal, ketika orang membuat kita marah, harus bagaimana? Kita orang percaya harus bagaimana? Efesus 4 ayat 29 dia katakan, jangan ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu. Ketika orang membuat kesal, jangan ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu. Biasanya anjing, babi, kuda, gajah, semua kubur binatang keluar. Tetapi dikatakan dalam firman Tuhan, jangan ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu. Itu yang Tuhan inginkan. Orang sudah menyakiti kita, jangan ada perkataan kotor. Dan selanjutnya, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Walaupun dia sudah menyakiti, kita membangun aja. Itu yang Tuhan inginkan. Dimana perlu supaya mereka yang mendengar beroleh kasih karunia. Jadi mereka akan lihat, kok sudah dibuat begitu, dia masih tetap hati kasih yang masih ada di dalam dirinya. Itulah orang percaya. Sudah disakiti, masih tetap baik. Memang kalau kita mau merenungkan, kadang-kadang kalau orang sudah menyakiti hati kita, bagaimana ya? Kadang sudah mulai berpikir, sudah mulai merencanakan, sudah mulai merancangkan. Nanti kalau ada waktunya,
Itu sih ini, tapi kan itu kata-kata yang negatif juga. Nanti tunggu pembalasanku. Itu yang terjadi kadang-kadang. Tetapi Tuhan kan bilang jangan balas jahat dengan jahat. Jangan juga pakai kalimat negatif. Kalau kita negatif, dia semakin hancur. Amsal 12 ayat 18 juga berkata, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Mulut yang lancang itu bisa dikatakan seperti tikaman pedang. Tetapi lidah orang yang bijak mendatangkan kesembuhan. Lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Saya pernah alami sakit. Sakitnya apa namanya? Ya karena dulu ada latar belakang suka mabuk juga. Bukan dari SD, dari TK sudah diajarkan mabuk. Jadi minum itu sudah susah dilepaskan, sampai STM masih lebih parah. Masuk teologi berhenti dan berak darah kental hitam. Tetapi ketika saya ke dokter mengatakan demikian. Tidak apa-apa, saya ada rasa sakit tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa, kamu akan sembuh. Ini kata dok, kamu akan sembuh. Tapi sudah bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh. Obat semakin banyak. Dari kelas 1, dari tingkat 1 sampai tingkat 4 masih juga tidak sembuh-sembuh. Ya berdoa, akhirnya memang dia ada yang sarankan ke serukam, mulai dari serukam itulah juga disembuhkan, dipulihkan secara sempurna. Tetapi saya melihat seorang dokter ini mengatakan bahwa kamu tidak apa-apa. Walaupun dia lihat lain, harus periksa ini, harus periksa itu katanya. Tetapi dia mengatakan tetap hal-hal yang baik. Tetapi makanya dia katakan, tetapi lidah orang yang bijaksana mendatangkan kesembuhan. Tetapi sebaliknya, ada seorang yang sakit memang parah, tetapi seorang dokter, tapi tidak semua dokter juga seperti itu. Makanya juga kalau kita berobat harus banyak referensi juga. Jangan hanya satu dokter, karena dokter punya diagnosa berbeda-beda. Oh, kamu punya penyakit ini, kanker stadium 4, begini. Udah ketakutan orangnya. Aduh, sudah berpikir saya mau mati. Semakin susah, penyakit ini tidak bisa disembuhkan. Datang ke dokter satu, biasa. Penyakit seperti ini kemarin pasien saya sembuh kok. Jadi kamu tidak apa-apa. Langsung bangkit semangatnya. Dan akhirnya orang tersebut disembuhkan, dipulihkan dengan luar biasa. Itu dari perkataan. Dengan perkataan baik, kamu akan sembuh. Pasien-pasien saya juga sering sembuh penyakit seperti kamu. Dan akhirnya dia berobat terus dan pemulihan demi pemulihan disembuhkan itu dari perkataan. Kendati obatnya pun mirip-mirip saja, tetapi sembuh dari perkataan itu. Dia disembuhkan, dipulihkan secara luar biasa. Jadi orang-orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, ini seperti tikaman pedang. Sudah bilang kamu kanker stadium 4, kamu penyakit ini, kamu penyakit itu, mau apa lagi? Pasti orang berpikir, ya udahlah, kalau mau mati aja lah. Tetapi ada yang lain mengatakan tidak apa-apa. Makanya dikatakan, tetapi lidah orang bijaksana mendatangkan kesembuhan. Jadi perkataan negatif bisa menikam hati orang lain dan melukai. Jadi hati-hati, lidah kecil tetapi bisa menikam hati orang lain dan melukai. 2 Timotius 2 ayat 25 sampai 26, dan dengan lemah lembut dapat menuntut orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Jadi menuntut orang dengan lemah lembut dapat yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Jadi menuntut orang jangan terlalu nada tinggi kalau ada masalah, tapi bawa agak rendah sedikit nadanya, supaya kalau menyanyi pun agak enak. Kalau ketinggian, kalau saya nyanyi pas nada saya sih ketinggian, tapi kalau kita nyanyi nada pas, enak nyanyinya. Seperti tadi kan kita nyanyi enak nyanyi, karena nada aja pas.
Kalau di dalam keluarga sudah nada tinggi terus, kasihan keluarga itu. Ada perang dunia terus, tetapi nada agak turun. Ada variasi juga. Kalau nyanyi pun kalau nada lurus terus, pasti tidak enak. Tapi ada variasi, ada nada tinggi, ada nada rendahnya. Dalam kehidupan kita juga harus ada. Kehidupan kita sebagai orang percaya kadang ada nada tinggi, ada nada rendahnya. Tapi kalau tinggi terus, nah enak juga nyanyinya tinggi terus, sakit kerongkongannya. Jadi variasi itu ada. Dikatakan ada orang yang dan dengan lemah lembut dapat menuntut orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Akhirnya orang bisa mengenal kebenaran. Kalau kita memimpin orang, menegur dengan kasih, menegur dengan lembut, akhirnya orang bisa mengenal kebenaran, bertobat dan mengenal kebenaran. Menegur harus dengan nada lembut, bukan dengan nada tinggi, karena salah nada mendatangkan banyak masalah. Kalau salah nada dinyanyi, ya false, nah enak. Tetapi kalau di kehidupan kita akan mendatangkan banyak masalah. Yang berikut, bagaimana respon sesuai firman Tuhan? Hindari pikiran negatif atau berasumsi negatif. Jadi hindari saja pikiran negatif, biar aja. Orang ngomong-ngomong apa, terserah saja. Ini sifat saya. Karena saya sudah dengar orang ngomong jelas benar jelekkan saya diam saja. Terserah aja lah. Apa orang mau ngomong, tak masalah. Lebih saya happy saja, bergembira saja, karena saya pergi aja supaya saya tidak dengar. Walaupun kan ada orang lagi ngomong tentang saya, sudah di depan saya pun masih ngomong, biasa. Makanya firman Tuhan mengatakan Filipi 4:8, dan jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Isilah pikiran kita dengan hal dan asumsi yang positif. Belajar berpikir positif. Yang lihat orang begini, kita sudah mulai berpikir begini. Apa ya dia begini. Lihat yang satu begini, kita sudah mulai berpikir begini. Lebih baik kita memikirkan diri kita sendiri. Saya mau bagaimana? Memang kadang-kadang kita berpikir diri sendiri pun ada juga orang yang berpikir negatif dengan kita. Biarkan saja. Jadi kita berpikir, keluarga saya harus mau begini. Masa memikirkan orang itu begini, berarti dia seperti ini, berarti dia seperti itu. Saya kadang-kadang berbicara ke orang sudah bilang, diam saja, tenang saja. Tersambung nanti kita yang disalahkan. Jadi hindari pikiran yang negatif atau asumsi negatif. Kita nyambung, kemarin dia bilang begini, tuh bapak itu bilang begini. Kendati dia yang bilang, tapi kita sambung. Makanya lebih diam saja. Hindari pikiran negatif dan berasumsi, dan hindari asumsi yang negatif. Yang ketiga, selalu menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Amsal 4 ayat 20, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi hati kita dijaga, karena dengan segala kewaspadaan, karena itu akan terpancar kehidupan. Matius 15 ayat 8, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Keluar dari mulut, berasal dari hati, dikatakan itulah yang menajiskan orang. Jadi respon positif hanya bisa datang dari hati yang bersih. Kalau kita sudah mulai dikuasai hati kita, hati yang bersih, kita mengeluarkan tujuan kita murni, tujuan kita baik, Tuhan pasti tahu ya. Orang ini punya tujuan baik. Dia ingin orangnya baik. Ya pasti akan keluar ya. Keluar dari perkataan kita, memberkati orang, menguatkan orang, meneguhkan orang, memotivasi orang. Itu karena hati kita baik, hati kita bersih. Bagaimana kita bisa memotivasi orang? Bagaimana kita bisa menguatkan orang kalau dalam pikiran kita ada pikiran negatif? Tidak akan.
pasti cerita kita akan selalu berpikir hal yang negatif. Pikiran kita harus selalu berpikir hal yang tidak baik. Kalau hati kita ada pikiran positif. Tapi kalau kita baik, oh ya, saya mau tempat ini saya mau dibagi. Jadi bekerja sama yang baik itu semua terjalin semua. Di dalam pekerjaan bisa bekerja sama dengan baik dengan orang lain. Jadi bukan orang tidak suka dengan kita, tapi kita mampu bekerja sama dengan rekan-rekan sekerja. Itu yang bagus. Dan kita selalu membawa hal-hal yang positif. Jadi dari perkataan kita selalu menyumbangkan perkataan-perkataan positif sehingga membawa jalan keluar yang baik. Jadi ada masalah kita mampu memberikan jalan keluar yang baik. Ya itu yang Tuhan inginkan juga. Jadi menjaga tingkah laku dengan menjadi teladan. Timotius 4 ayat 12b. Jadilah teladan bagi orang percaya. Di sini dia katakan jadilah teladan bagi orang percaya. Yang pertama dia katakan perkataan. Dalam perkataan. Jadi teladan pertama itu perkataan. Makanya Amsal 12 ayat 18 dikatakan ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Itu maunya. Supaya kita jadi teladan sehingga kita tidak jadi orang yang lancang mulutnya, jadi seperti tikaman pedang. Tetapi kita menjadi orang yang baik dan memberkati, memotivasi dan membuat orang lain lebih baik lagi lewat perkataan kita. Tuhan mau perkataan kita. Dalam firman Tuhan ini lebih mau perkataan kita. Jadilah teladan bagi. Ini pun dikatakan jadilah teladan bagi orang percaya. Kenapa tidak dikatakan jadilah teladan bagi orang yang tidak percaya? Di sanalah. Tetapi yang firman Tuhan ini mau bahwa jadilah teladan bagi orang percaya, bagi kita, sesama kita dulu. Teladan bagi sesama kita. Kalau sesama kita sudah menjadi teladan dalam perkataan, orang juga lain akan melihat teladan dan perkataan warga Kemah Injil Indonesia Tiberias Sekadau luar biasa. Perkataan mereka bagus, tidak saling menyakitkan, justru mereka saling membangun, tidak saling menjelekkan, mereka saling memotivasi. Baik mereka, perkataan mereka baik, sering membangun. Jadi enak kita ke situ. Kita beribadah di situ nyaman karena perkataannya sudah menjadi berkat. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku sehari-hari. Orang juga akan melihat dari tingkah laku jadi berkat. Dari tingkah laku juga orang bisa percaya sama Yesus dari tingkah laku kita. Orang Kristen lain, orang-orang Kemah Injil ini lain. Tingkah laku mereka baik semua. Justru kita mau bikin mereka nolong kami. Luar biasa. Dan dari berikut kasihmu dan dalam kesetiaanmu di dalam kesucianmu. Kasih kita kepada sesama, kesetiaan kita baik dengan sesama dengan Tuhan dan dalam kesucian kita kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Menjaga tingkah laku kita dengan menjadi teladan bagi orang percaya dan semua. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dampak dari respon yang salah yaitu negatif. Yang pertama harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Matius 12 ayat 36. Tapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang harus diucapkan, orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Jadi ada pertanggungjawaban kita kepada Tuhan terhadap respon yang salah. Yang berikut dapat efeknya, dampak dari respon negatif dapat melukai orang lain. Jadi kalau kita tahu itu melukai orang lain bisa dibuang. Yakobus 3 ayat 8. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dapat melukai orang lain karena dia katakan lidah yaitu sesuatu yang buas dan dikatakan beracun, walaupun lidah itu tidak racun.
Tetapi ketika kita mengucapkan hal yang negatif, bisa meracuni orang. Ada oleh karena lidah, oleh karena kata-kata, orang juga bisa bunuh diri. Karena perkataan sudah menyakitkan hati, hatinya terluka, sehingga dia ambil keputusan membunuh diri. Tidak secara langsung. Kalau kita menyakiti orang, kita sudah membunuh orang lain. Saya percaya kebenaran firman Tuhan ini menguatkan, menumbuhkan kita semua, sehingga kita belajar dari respon yang benar di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana respon sesuai dengan firman Tuhan, pilih perkataan yang benar. Itu yang Tuhan mau. Hindari pikiran yang negatif atau berasumsi negatif. Dan itu salah. Selalu menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Dan 4, menjaga tingkah laku kita dengan menjadi teladan. Mari kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca, kami renungkan bersama-sama. Engkau juga menyertai dan menolong kami. Diberikan pengertian, mengerti respon yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mungkin banyak hal yang akan dilihat berhadapan bagi kami di tengah-tengah kehidupan kami, yang membuat kami kecewa, yang membuat kami marah. Tetapi firman Tuhan boleh mengajarkan bagi kami sebagai orang percaya, selalu ada respon positif, sehingga kami dapat membawa hal-hal positif, banyak membawa hal-hal yang baik, banyak memotivasi orang, menguatkan orang, meneguhkan orang. Sebab itulah yang Tuhan inginkan bagi kami, orang-orang yang percaya, yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang boleh kami bacakan dan renungkan bersama-sama pada saat ini. Terpujilah Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Kita akan menutup ibadah ini di dalam doa. Mari kita berdiri. Segala syukur, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga. Saat ini kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami dapat memuji Tuhan, memuliakan Tuhan di tempat ini. Kami juga dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu yang boleh menguatkan kami lagi. Kami juga boleh menaikkan setiap doa kami kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan dengar dan Tuhan akan jawab tepat pada waktu Tuhan. Berkati semua jemaat Tuhan yang sudah hadir, yang tidak bersama-sama dengan kami. Tuhan juga menyertai dan memberkati mereka di mana mereka berada. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan penuh sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus menyertai, memberkati kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa